Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Fajri Fanial dengan NPM 22.291. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejahatan di Yugoslavia, pembantaian Srebrenica pada tahun 1995 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Selanjutnya di sini ada latar belakang kasus di mana pada Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladic menyerang Srebrenica yang saat itu berstatus sebagai zona aman. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam serangan tersebut, lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia dijatuhkan dari keluarga mereka, dipisahkan dari keluarga mereka, dan dieksekusi secara massal. Lalu, adapun fakta-fakta kasus di mana selain pembunuhan, terjadi deportasi paksa terhadap perempuan, perempuan, anak-anak, dan orang tua, serta berbagai tindakan kekerasan seksual dan penghancuran properti keagamaan. Peristiwa ini kemudian diakui oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTI sebagai kejahatan genosida. Lalu adapun analisis pasal 6 genosida di mana pasal 6 Statuta Roma Statuta Roma atau genosida di mana pasal 6 ini mensyaratkan adanya perbuatan tertentu yang dilakukan dengan niat khusus untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Dalam kasus Srebrenica, pembunuhan dilakukan secara selektif terhadap laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia. Pemisahan ini menunjukkan bahwa target kejahatan bukan individu anak, melainkan bagian vital dari kelompok etnis dan agama tertentu. Penghilangan kelompok laki-laki dewasa bertujuan memutus keberlangsungan keberlangsung keberlangsungan biologis dan sosial komunitas Muslim Bosnia. Berdasarkan pola tindakan yang sistematis ini dan terencana tersebut, unsur actus reus dan mens rea genosida dapat dinilai terpenuhi. Lalu adapun analisis pasal 7 di mana analisis pasal 7 Statuta Roma, Statuta Roma kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 ini tuh mengatur perbuatan seperti pembunuhan, deportasi paksa, dan dan perkosaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Lalu adapun fakta-fakta kasus menunjukkan bahwa deportasi perempuan, anak-anak, dan orang tua dilakukan secara terorganisir. Kekerasan seksual terhadap perempuan Muslim Bosnia juga terjadi dalam konteks kebijakan pembersihan etnis. Serangan ini tidak bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari strategi militer dan politik. Lalu dengan demikian tindakan-tindakan tersebut tuh memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena dilakukan secara sistematis, ditunjukkan kepada penduduk sipil dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku. Lalu adapun analisis pasal 8 kejahatan perang di mana pasal 8 Statuta Roma mengatur pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk pembunuhan penduduk sipil dan perlakuan tidak manusia tidak manusiawi dalam konflik bersenjata. Dalam konteks Srebrenica, konflik antara pasukan Serbia Bosnia dan pemerintah Bosnia memenuhi kriteria konflik menjadi non-internasional. Pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata, penguburan massal, serta menghancurkan properti keagamaan merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Lalu, adapun tanggung jawab pelaku, di mana tanggung jawab pelaku dalam pembantaian Srebrenica ini, yang pertama ada Ratko Mladic dan Radovan Karadzic, yang bertanggung jawab sebagai pemimpin militer dan politik Serbia Bosnia. Lalu, kejahatan dilakukan dalam rantai komando yang jelas dan struktur, berlaku prinsip
command command responsibility, yaitu memiliki hubungan atasan bawahan, mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan, gagal mencegah atau menghukum pelaku. Lalu ada ICTI, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dan yang terakhir menegaskan bahwa jabatan tinggi tidak memberikan kekebalan hukum. Lalu adapun kesimpulan, sebagai kesimpulan, pembantaian Srebrenica tahun 1995 memenuhi unsur genosida. Kejahatan tersebut kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat dapat dianalisis secara kumulatif berdasarkan berbagai kategori kejahatan internasional. Kasus Srebrenica juga menjadi pengingat penting bahwa hukum pidana internasional berfungsi untuk menegakkan keadilan dan mencegah impunitas atas kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.